Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Online. Saya sekarang ada di kota Makassar, ya, di kota kelahiran saya nih. Nah, saya ada di Jalan Urip Sumiharjo nih, pusat kotanya Makassar. Dan tepatnya sedang berkunjung ke kedai atau toko Roti Sakinah, roti keluarga Indonesia. Kenapa dan ada apa saya kesini? Nah, saya datang untuk bertemu dengan sohib saya, seorang entrepreneur yang mungkin bagi teman-teman yang ada di Makassar, pebisnis-pebisnis yang ada di Makassar sudah tidak asing dan sudah mengenal beliau dengan baik. Nah, teman-teman, ini adalah tokonya nih. Nah, ini tokonya nih, Sakinah. Nah, roti Sakinah ini menjual aneka macam roti dan juga jajanan. Spesialisasinya itu kue pia. Nah, ini kue pianya nih. Nah, dan ini biasanya dijadikan oleh-oleh bagi para traveler yang berasal dari luar Makassar. Rotinya enak, murah, dan juga tentu layak untuk dipersembahkan bagi keluarga atau teman dekat kita. Nah, kebetulan saya bertemu dengan mana nih? Nah, ini dia. Nih, bertemu dengan sohib saya. Bahaya. Nah, namanya siapa? Boleh kenalan dulu dong, kenalan. Abdul. Ah, namanya Pak Abdul. Iya. Nah, beliau adalah seorang entrepreneur yang sudah memulai banyak bisnis. Dan tentu teman-teman yang ada di Makassar sudah tidak asing nih dengan beliau. Sudah tawar ya. Sudah tawar nih, sudah tidak asing, tawar. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol singkat ya. Kita berbagi, mencoba menggali ilmu entrepreneur, ilmu bisnis yang beliau terapkan. Iya. Ya, yang mungkin sudah diterapkan juga di toko Roti Sakinah ini. Ya, mana nih? Orangnya dekat dong. Dekat. Nah, iya. Gimana? Jadi, Thank you ini, sudah dikunjungi ya. Oh. Jauh-jauh dari Jakarta misalnya. Alhamdulillah, kesempatan nih kita selain cari coto Makassar, kita ketemu dengan teman-teman yang juga punya passion di bisnis, khususnya bisnis kuliner. Nah, jadi beliau ini seorang pebisnis entrepreneur di bidang kuliner dan juga kesehatan. Iya. Kalau kesehatan apa? Saat ini kita lagi bangun startup health technology. Kita lagi bangun personal health assistance untuk diterapkan di masa kini sampai dengan masa yang akan datang. Boleh cerita itu apa sih? Boleh. Namanya, mereknya atau apa? Itu namanya Rumah Nutrisi Indonesia. Rumah Nutrisi Indonesia saat ini lagi fokus untuk penetrasi terhadap market agar orang-orang mengerti bahwa ada banyak opsi untuk menuju sehat. Untuk yang sudah sakit-sakit juga bolehlah. Oke. Jadi nanti kita akan bicara di lain waktu tentang yang kesehatan itu ya. Kita coba ngobrol tentang Roti Sakinah ini. Sekarang boleh lihat dulu lah Instagramnya Rumah Nutrisi ID. Rumah Nutrisi ID. Oke. Sobat Online bisa cek nanti di Instagramnya Rumah Nutrisi ID ya. Bisa lihat nanti di sana. Nah, terkait dengan bisnis kuliner, kebetulan saya kan juga bisnis kuliner nih ya di Jakarta. Cuma beda negara. Iya, Burane. Nah, kita jualannya kopi dan kebuli. Burane atau burane? Burane, kalau orang Bugis bilang burane, kalau orang Makassar burane. Gitu ya. Beda pengucapan. Oke. Nih, mau tanya nih. Oke. Untuk kemudian masalah marketing. Oke. Jualan. Kita tahu kan jualan itu banyak tools-tools yang harus kita pelajari. Sebut saja misalnya ada funneling, kemudian ada istilah juga flywheel marketing, ada istilah copywriting lah, apa segala macam tools-tools itu ya. Ada front end marketing, back end marketing, macam-macam. Nah itu, bagaimana kemudian kita memilih bahwa tools-tools marketing ini cocok dengan kita, ataukah semuanya itu harus kita aplikasikan, atau kita memilih satu atau gimana? Iya. Jadi pertama harus dulu diketahui bedanya marketing sama selling ya. Jadi kalau selling itu indikator utamanya adalah revenue, omset. Oke. Nah, jadi indikatornya, matriksnya itu. Kalau marketing itu matriksnya adalah kepuasan pelanggan. Jadi itu sudah berbeda kan? Beda. Tapi apakah orangnya orang yang sama atau gimana? Beda. Jadi ini kita bicara konsep dulu. Konsep. Jadi kalau selling itu dia produk dulu ada, baru cari customernya.
Ini kedengaran nggak sih? Kedengeran. Itu teman-teman pada ngobrol tuh. Itu berapa mi anak tak salah katanya dia tuh. Dia tanya 3 saja. baru 3 tawa. Baru 3. Oke, kita lanjut. Ya, jadi kalau selling itu kayak gitu ya. Jadi selling itu secara konsep, cara berpikirnya, produknya ada, baru dicari pembelinya. Matriksnya atau indikatornya adalah berapa omsetnya. Oke. Nah, kalau marketing itu beda. Marketing itu dia market driven. Jadi marketnya sudah ada, baru produknya menyesuaikan. Indikatornya adalah seberapa puas marketnya. Gitu. Berarti kalau misalnya untuk menjaga customer itu kita dapatkan, kemudian tetap stay setia dengan produk, itu tugas marketing. Itu berarti orang yang bisa berpikir sampai ke situ, itu pola pikirnya pola pikir marketing. Bukan sales. Kalau sales itu apapun dilakukan demi tercapai targetnya, gitu kayak gitu-gitu. Nah, kembali lagi ke masalah tools tadi itu gimana? Oke, kalau tools, yang mana yang harus kita pilih? Pada akhirnya, at the end of the day, kita itu hanya tools, hanya alat, tidak lebih dari alat. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin mencari alat yang berfungsi. Jadi move from plan A to plan that works. Jadi plan apa saja yang bisa berfungsi. Tentu dengan konsep-konsep berpikir tadi, yaitu salah satu saja yang sempat bisa di-share hari ini bedanya dengan sales sama marketing apa, itu nanti akan menentukan tools yang dipakai apa. Kayak gitu. Jadi setelah diketahui prinsip-prinsip dasarnya, kita mau main apa nih? Main omset. Oh, berarti toolsnya tools closing. Pokoknya jual aja gitu ya. Kalau mindset customer satisfaction, lain lagi toolsnya nanti. Toolsnya bikin delight lah, segala macam lah, bikin happy customer lah. Jadi dianggapnya akhirnya omset itu adalah akibat. Nah, oke. Ada nggak bahasa yang lebih sederhana bagi teman-teman yang misalnya gue sekarang jualan kopi. Teman-teman gue kan sobat online di Jakarta tentu banyak nih yang jualan kopi. Iya. Gimana caranya gue bisa ningkatin omset dan pelanggan happy gitu? Iya, jadi kayak tadi, jadi apakah omset itu, berpikirnya dulu, apakah omset itu dianggap sebagai akibat? Kalau dianggap sebagai akibat, maka treatmentnya apa? Gitu. Apakah treatmentnya berupa teknik closing atau berupa bagaimana caranya customer happy dulu? Coba sebutkan satu strategi untuk delight customer. Contohnya, biar langsung bisa praktek nih. Aduh. Apa contohnya? Kita minta bocoran, jangan harus ada konteksnya dulu. Apa masalahnya? Misalnya. Karena nggak ada satu jawaban untuk menyelesaikan semua pertanyaan. Misalnya nih, pada saat opening, orang-orang kan baru nih lihat, Bu Rani baru buka nih, apa sih ini, datang beli kan. Yeah. Nah, gimana untuk grab customer itu tidak lari? Strateginya apa kira-kira? Apakah kasih diskon untuk dia datang lagi? Selain ini ya, selain produk misalnya kita sudah oke nih, kan ada strategi. Iya, jadi pertama nggak ada jurus sulap dalam bisnis. Jadi maksudnya nggak mungkin sesuatu yang harusnya dicapai dalam 5 tahun dicapai dalam sehari. Banyak orang yang melakukan itu tapi akhirnya jadi manipulasi. Jadi konsep bisnis itu ada 2, ada manipulasi, ada aspiration. Kayak gimana? Jadi rumit ya. Gak apa-apa, sikat aja, jelasin. Jadi kalau manipulasi itu target utamanya adalah transaksi. Apapun dilakukan demi transaksi. Ini nanti larinya ke sales, toh? Iya kan? Iya. Tadi saya bilang, jadi konsep berpikir itu nanti akan menentukan tools apa yang dipakai. Kalau aspiration itu bagaimana caranya agar orang-orang yang ditarget sebagai customer kita memahami value kita, agar dia memilih kita karena value-nya. Jadi kita tidak berusaha untuk manipulasi demi transaksi, tapi orang akhirnya datang sendiri karena dia terinspirasi dengan kita. Nah, kalau kita mau mengangkat dari sisi value, mereka datang karena value kita. Value itu diantaranya enak. Ya. Jadi, apakah diskon itu bukan sesuatu yang bijak untuk misalnya melihat value benar nggak sih? Diskon itu addictive. Kalau free tidak. Jadi hati-hati, ada orang yang terjebak dengan diskon. Jadi ketika dia berhenti diskonnya, turun lagi pendapatannya. Karena jadi kan gini, sadar atau tidak sadar, setiap hari kita itu mengkomunikasikan sinyal yang hanya akan diterima oleh customer-customer yang sesuai dengan sinyal yang dikirim itu. Jadi kalau kita terus-menerus mengirimkan sinyal berupa diskon misalnya, nanti yang attract, yang datang orang-orang yang hanya menyukai diskon aja.
Nanti begitu diskonnya berhenti, orang-orang itu tadi nanti mencari diskonan yang lain. Nah, yang tidak bisa dilupakan di sini itu kalau dilakukan 1 tahun, maka kita sudah kehilangan waktu 1 tahun untuk mencari customer sejati. Akhirnya ketika dianggapnya wah kita hebat karena orang yang datang itu adalah orang-orang yang pengejar diskon. Nah, pengejar diskon itu kalau dibaca kurvanya dia selalu ada di bawah. Jadi kalau segitiga bukan gini ya, gini. Jadi kalau segitiga gitu, itu dia customer yang istilahnya early majority atau late majority yang pada umumnya adalah pragmatis, cari diskonan, cari murah, terserah mereknya apa, yang penting murah, masuk budgetnya, itu dia di bawah. Makanya ketika kita berbisnis dan itu sudah mulai menyasar mass production misalnya, maka itu sebenarnya race to bottom, perlombaan ke bottom. If you're lucky, you'll be number 1. If you're not, then you'll lose your business. Oke, Sobat Online, I hope you can all grab the idea from him ya. Gitu. Jadi ini tadi kembali ke sinyal. Jadi setiap strategi yang kita bikin, narasi, teks, segala macam yang kita bikin sebagai bisnis itu sebenarnya mengirim pesan kepada customer. Kalau customernya pecinta diskon pada konteks diskon tadi, maka tentu saja dia pragmatis. Siapa saja yang diskon, dia akan ke situ. Dia gampang lari ya, bukan tidak penting brandnya. Jadi ketika turun nanti omsetnya karena dihentikan diskonnya, jangan salahkan customernya. Gitu. Salahkan strateginya istilahnya gitu kan. Dan masih banyak yang harus dibahas. Ternyata banyak nih Sobat Online. Saya sudah banyak dari tadi ngobrol tuh, dari kedai kopi sana sampai ke sini ngobrol tuh tentang bisnis, sedikit membuka wawasan saya. Hanya saja memang perlu strategi-strategi gitu yang dibangun di dengan basis data ya. Baterai saya tinggal 5%. Jadi ini sepertinya alarm untuk kita akhiri nih ngobrol singkat kita. Jadi ada yang perlu disampaikan sebelum kita selesai? Kalau ke Makassar jangan lupa ke Roti Sakinah. Kalau Anda ngaku keluarga bahagia, karena di Roti Sakinah dijual produk-produk yang cocok untuk orang-orang yang merasa keluarganya bahagia. Nah, Roti Sakinah, roti keluarga Indonesia. Cocok untuk oleh-oleh dan juga menjadi hadiah buat orang-orang tercinta. Sobat Online, demikian live singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.